Assalamualaikum, inilah kotak tanya, mari kita tanya. Alhamdulillah ya sama Pak D Tarsih nih. Walaupun lewat Zoom, kita belum pernah ketemu secara fisik, tapi kita dalam satu wadah ilmu ya Pak D ya. Ya, satu sekolahan. Satu sekolahan ya. Satu Eh, sekolahan. Senang banget Pak D. Wah, akhirnya bisa. Ini juga coba kita record karena ini kan kita mempraktekkan apa yang diajarkan podcast masterclass ya. Yes, podcast masterclass. Tahu bisa merecord juga. Oke. Pak D, gimana nih tanggapan mengenai omnibus yang membuat di tengah pandemi kayak gini, tapi tiba-tiba pemerintah dan parlemen mengesahkan begitu aja yang undang-undang yang masih banyak kontroversinya nih. Wah, omnibus law, aku sendiri nggak baca sebenarnya sih. Ya. Cuman kalau baca perdebatan dari 2019 September ya, yang kalau kita lihat senang banget kita dulu melihat anak-anak STM kita begitu semangatnya ikut turun ke jalan gitu dan itu satu kejadian yang luar biasa di negeri ini baru pertama kali ini anak STM ikutan gitu ya. Iya. Benar. Tapi yang mudah-mudahan sih apapun kontroversi dan perdebatan yang ada, mudah-mudahan semuanya terbaik buat rakyat ya, mudah-mudahan. Amin. Memang kalau benar kata Om Ded di podcast itu, ya kita nggak bisa sih menyenangkan semua orang dan mungkin DPR seperti itu. Tapi minimal sebagai wakil rakyat sebagai wakil rakyat harusnya kan memang ya bisa merangkum semua aspirasi itu dan ya walaupun tidak menyenangkan tapi bukan menghilangkan gitu. Karena yang bikin geger ini kan katanya ada beberapa hal yang hilang dan ada beberapa hal yang diistimewakan. Benar. Itu kalau omnibus law. Cuman kalau kita bahas soal kebijakan dan lain-lain, aduh luar biasa. Iya. Berat. Salah satu yang yang membingungkan dan juga yang bikin resah masyarakat Pak D, kan saya kemarin full pelajarin. Jadi gini Pak D, kemarin saya mau ngobrol sama teman-teman saya yang di Serikat Buruh, terus yang di teman-teman yang di HRD. Nah, yang teman-teman Serikat Buruh nih pada nggak bisa dihubungin, pada sibuk untuk menuju demo. Terus tadi pagi saya ditelepon sama salah satu HR manager dari perusahaan cukup besar juga di Indonesia, banyak bisnisnya. Itu dia bilang dia nggak mau direkam, dia nggak mau rekam. Cuman dia lagi memang akhir-akhir ini dua hari ke belakang ini dia lagi mencoba untuk menahan karyawannya dia untuk tidak demo. Gitu. Tapi kan nggak bisa dibendung ya kan? Karena itu udah aspirasi mereka dan melihat memang undang-undang yang disahkan itu sangat kontroversial. Nah, setelah saya baca ada beberapa yang saya bingungkan. Pertama, setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, berarti yang Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berlaku atau enggak ya Pak De? Kalau dari beberapa klarifikasi, ya mungkin kalau sekarang dikenal itu istilah ada buzzer pemerintah atau influencer lah kita sebut ya. Itu menyampaikan fakta yang kebalikannya dari apa yang ditangkap oleh teman-teman kita pekerja atau yang sekarang lagi berjuang di lapangan ya juga teman-teman mahasiswa. Kalau kita dengar press conference-nya kami pusat kemarin juga, ya ini masih debatable antara itu undang-undang itu masih dipakai atau enggak, pakai yang undang-undang ini gitu kan. Dan ini sepertinya belum ada yang mengangkat juga. Cuman ada satu yang kalau nggak salah bahwa ini ke ranah hukum atau di judicial review ya di MK gitu kan. Itu butuh waktu yang cukup panjang pastinya walaupun memang itu satu cara yang elegan. Tapi setahu saya sih kan
sama ya, akhir September 2019 kita sudah dihadapkan pada satu pemandangan yang cukup miris, di mana ada gesekan antara aparat sama mahasiswa dan juga adik-adik kita STM gitu kan. Waktu itu kita lihat sepanjang hari, beberapa hari, sampai bahkan cukup mencekam gitu ya, mulai dari depan DPR dan berpusat di, kalau nggak salah, di sekitaran Tamrin ya, HI gitu kan. Nah kemudian ini kalau saya lihat gambar-gambar terakhir juga, mudah-mudahan sih jangan sampai lah ya ada korban-korban lagi, apalagi kayak kemarin Bandung, fasilitas umum juga rusak. Ya, kita sih mendukung aspirasi teman-teman, adik-adik kita mahasiswa. Saya juga WA dengan beberapa koordinator BEM gitu ya, walaupun belum ada respon. Ya menyemangati, oke, yuk kalau umpama ada yang salah dibenarkan dengan cara ya masing-masing. Ya kan, demo itu kan juga dilindungi. Nah, itu kan juga bentuk penyampaian aspirasi, dan itu nggak inkonstitusional, tapi itu dilindungi oleh konstitusi kan, sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah cuman memang itu pertanyaan yang cukup menarik sih. Mungkin Menteri Ketenagakerjaan kita nanti bisa ngobrol dengan beliau kalau anggap penting gitu kan. Cuman memang ya buat pekerja ini menjadi tanda tanya besar kan. Apa kebijakan yang dibuat ini bisa applicable gitu. Nah kalau kemarin saya dengar dari DPR ya, yang ketika menyikapi terkait dengan demo Omnibus Law ini, mereka siapa namanya saya lupa, itu menyatakan bahwasannya itu di MK undang-undang tuh 90% hampir di judicial review gitu. Harusnya kan ya itu sudah harus dipikirkan gitu. Kalau semakin banyak yang nuntut judicial review, berarti ya banyak masalah juga kan di benar dalam undang-undang itu gitu kan. Walaupun ya keputusan dari MK kita belum tahu. Nah kalau umpama dari industri seperti yang di Akang sekarang aktif, nah ini ada pengaruh nggak terkait dengan adanya pengesahan Omnibus Law ini? Lebih terasa untuk teman-teman di pabrik, Pak De. Jadi memang di pabrik itu kan mereka memang shift-shiftan ya. Untuk yang di back office mereka nggak terlalu vokal seperti yang teman-teman pabrik, karena memang kalau yang di pabrik ini kita produksi lagi emang terbatas banget, lagi turun banget. Jadi ada beberapa yang di on off kan, sehingga pemandangan yang di pabrik itu tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan rame gitu ya. Sekarang tuh sepi Pak De di pabrik, karena memang pandemi ini masih belum berakhir. Jadi kita secara absensi kehadiran di kantor juga dibatasin juga gitu. Nah terus kemarin disahkan Omnibus Law ini, mereka tambah resah gitu. Kalau memang takutnya ya worst case-nya, kita nggak berharap ini terjadi, tapi kalau misalkan hal yang paling buruk terjadi, itu yang orang-orang yang lama-lama ini yang kasihan sih gitu, karena hak-hak yang harusnya diperoleh akhirnya nggak didapatkan karena ada batas-batasan, seperti ada kata-kata kalimat maksimal dan tidak seperti yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti dulu gitu. Nah ini kalau di UU Ketenagakerjaan kalau nggak salah kan itu fix ya kalimatnya, batasan maksimal. Nah memang sih kalau mau batasan maksimal itu kan ya, kalau dijalankan nggak melanggar aturan, tapi kalau dikasih lebih kan berarti melanggar aturan gitu kan. Harusnya sih memang batasan minimal, jadi minimal segini gitu kan. Maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pasti disambut baik gitu kan. Kan ngambang, ambigu. Benar. Akhirnya kalau asumsi saya pribadi Pak De, jadi banyak nanti akhirnya para pengusaha ya mengambil yang enaknya yang mana nih gitu kan. Mau pakai yang omnibus, yang cipta kerja, atau yang pakai ketenagakerjaan. Kalau yang enak di tenaga kerjaan ya dipakai itu, kalau yang di cipta kerja paling enak ya dia pakai itu gitu. Jadi akhirnya ya tumbang tindih gitu, nggak bisa dapat, nggak bisa menjadi tolak ukur yang pasti gitu. Ya sama lah kayak ITE ada di KUHP juga, ada di ini, akhirnya apa? Jadi pasal karet. Jadi ada yang memanfaatkan ketika umpama pengusaha, saya lebih untung
kalau pakai undang-undang tenaga kerjaan, akhirnya omnibus law nggak dipakai. Nah itu apa sanksinya kan gitu. Nah kemudian, ini omnibus law ternyata lebih menguntungkan aku sebagai pengusaha. Jadi aku abaikanlah undang-undang yang lama. Nah itu kan juga kita belum clear gitu kan. Setahu saya sih kalau saya baca-baca, apalagi yang seru juga di beberapa pemberitaan media itu kan terkait dengan pajak ya. Kalau tenaga kerja asing katanya bebas pajak dengan syarat. Memang dengan syarat ini kan akhirnya karet lagi gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi memang ya itulah indahnya, mungkin indahnya negeri kita ini ya. Iya sih. Ya mau gimana, ya ini negara kita gitu loh. Kita udah terlanjur lahir di sini, besar di sini, hidup di sini, berpenghasilan di sini, ya mau buruk atau baiknya yang terjadi di negara ini, ya tetap negara kita, nggak bisa dipungkiri. Sama kayak orang tua kita juga kan, mau bagaimanapun juga itu tetap orang tua kita gitu. Sama kayak konsep yang saya anut ya, karena kita kan di Undang-Undang Dasar 1945 itu setiap warga negara memiliki hak untuk bela negaranya. Nah emang kalau umpama kita dikaitkan dengan itu, apakah ketika kita demo ini juga bukan bentuk dari bela negara? Karena itu kan memperjuangkan aspirasinya demi kebaikan negara kan gitu kan. Benar Pak De. Makanya kadang ada misperception sih ketika kalimat-kalimat kayak di Omnibus Law atau mungkin di beberapa undang-undang yang lain itu nggak dibuat secara clear gitu. Kalau kemarin beberapa waktu lalu ketika saya ikut pelatihan di lembaga pendidikannya MK terkait dengan warga negara itu wajib mengetahui hak dan kewajiban secara undang-undang gitu kan. Itu juga kita coba bedah satu persatu beberapa perundangan, dan emang ya untuk judicial review itu prosesnya cukup panjang ya. Jadi kadang kita juga capek males, mending kita cari duit. Nah kadang kan gitu. Nah padahal ya kalau kita memahami bahwasannya kita sebagai warga negara juga kita memiliki hak memahami atau hak atas hukum itu sendiri, ya tentu kita harus jalankan itu gitu kan. Nah cuman memang terkait Omnibus Law ini kalau nggak salah tadi ada pemberitaan juga DPR sedang memperbaiki beberapa salah ketik. Nah, ini kan sudah disahkan ternyata masih ada salah ketik. Aduh. Iya makin seru. Ya apa ya? Emang gini Pak De. Dari tahun ke tahun kita tahu sih kualitas DPR itu seperti itu gitu. Parlemen kita kualitasnya kayak gitu. Jadi kalau yang salah ketik gitu-gitu kita masih ya emang dari dulu emang begitu, nggak bisa berubah gitu. Yang saya bingungin kok tua muda nih sama aja gitu loh. Kan banyak nih sekarang anggota-anggota DPR juga yang masuk ke angkatan muda gitu kan, yang milenial lah ya. Yang usianya masih 30, 40 gitu kan. Nah, kok nggak bisa merubah gitu. Malah mereka tuh ngikuti arus gitu loh. Ya akhirnya terjerembab dalam sistem yang sudah terbentuk dari tahun ke tahun gitu kan. Karena kalau kita keluar dari arus itu ya akhirnya apa ya? Ya sama kayak apa ya? Kan kalau kita di dalam satu sistem terus kita coba keluar dari sistem itu, nah padahal kita menyandang status yang memang mau nggak mau harus ikutin sistem itu, ya agak susah juga kan. Iya. Kecuali punya ide-ide brilliance yang bisa dia perjuangkan, dan harusnya sih bisa sih. Karena apa, berjuang untuk masuk ke istana kita aja tuh, istana rakyat ya, DPR aja udah kayak apa? Satu, perjuangan waktu, dua, biaya udah sebesar apa gitu. Untuk masang foto-foto dia yang merelakan fotonya dipaku di pohon-pohon dan lain-lain itu kan biaya kan. Biaya itu. Nah tapi ketika udah sampai di sana, ya kita sih berharap nggak cuma mikirin biaya yang sudah keluar itu balik gitu kan. Tapi benar ketika dapil atau daerah pemilihannya itu memiliki keluhan, ya benar-benar bisa ditangkap dan diaspirasikan. Kayak umpama musisi, ya kan. Nah sekarang kalau nggak salah pekerja kreatif kita yang akibat COVID ini ada sekitar 33 jutaan yang nganggur gitu kan. Nah ini dari teman-teman kita, wakil kita yang terhormat di DPR, ya harusnya kan bergerak, yang khususnya dari musisi-musisi kan. Nah tapi ya kita tahu sendiri lah. Ya dalam kondisi seperti ini sih yang
banyak sekali orang miskin baru, tapi banyak juga orang kaya baru. Iya, iya. Orang-orang kaya baru tuh orang-orang yang nggak sengaja sih Pak Dea. Apa? Nggak sengaja. Nggak sengaja, benar-benar. Ya, itu emang rahasia, jadi rahasia Allah ya. Jadi kita nggak, emang roda kehidupan tuh memang ada akhirnya. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya ya di lingkungan saya Pak De, itu banyak yang tadinya dia pekerja profesional, akhirnya dia diberhentikan dari kantornya, sekarang jualan jualan telur, jualan bahan-bahan sembako itu di mobilnya. Itu banyak Pak De sekarang di dekat rumah itu. Sampai segitunya mereka ya mikir lah harus bagaimana cara dapur bisa ngebul gitu. Dan terlebih lagi yang kasihan lagi yang mereka masih ada beban cicilan. Nah itu tuh. Aduh. Relaksasi susah gitu kan, minta relaksasi. Prosesnya juga cukup ribet. Nah kemudian ketika kita dalam kondisi seperti ini, badan kita ngerasa nggak enak sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan di covid.go.id, bahwasanya ketika merasa begini, periksalah ke dokter. Periksa kan pakai duit ya. Benar. Mahal. Yang tadinya 1,7 kemarin katanya dipatok 900, tapi juga tetap mahal. Nah kemudian ada kabar gembira, ada obat untuk COVID ya, yang dijual Kimia Farma kalau nggak salah itu. 3 juta tapi harganya kan, walaupun sekarang katanya turun jadi 1,5 gitu kan. Wah, ya mungkin kalau kalangan yang gaji di atas 20 mungkin masih oke lah. Cuman saya yakin juga berat juga untuk kondisi saat ini ya. Gitu. Yang saya bingung nih Pak Dev, kan untuk masalah COVID ini kan yang paling strateginya itu yang paling pas dan dilakukan oleh negara lain adalah tracing, pemetaan di mana nih klaster-klasternya, dan langsung dibuat tindakan gitu ya. Tapi yang parahnya di negara kita adalah PCR itu yang tadi Pak dibilang bayar dan lumayan mahal gitu. Padahal di luar negeri itu gratis tuh Pak De, karena memang kebutuhan mereka untuk bagaimana lebih cepat, lebih baik untuk ditangani gitu, supaya ekonomi membaik, negara membaik ya kan, terus wisatawan juga bisa datang gitu. Tapi ya nggak tahu, saya bingung gitu. Ya. Jadi tracing ini akhirnya nggak berjalan ketika tesnya nggak ada loh. Iya. Aja nggak tahu. Umpama saya di rumah ini ada 4 orang, 3 orang yang tiap hari harus keluar. Gitu. Terus setiap pulang dari luar, ya aturannya kan katanya harus swab gitu kan, ketika pulang ke rumah harus swab untuk menyelamatkan anak, istri, dan yang ada di rumah. Swab aja harganya segitu. Cukup makan 1 bulan lah itu kan, gitu kan. Terus kemudian juga sebenarnya yang berbahaya itu bukan virusnya sih kalau saya lihat. Gimana Pak? Yang berbahaya justru informasi yang beredar di luar. Di luar, di sosial media maupun di ruang-ruang private kita seperti WhatsApp dan lain-lain, itu cepat sekali itu. Jadi ada istilah kalau di komunikasi itu infodemi. Jadi kayak pandemi tapi dari sisi informasi gitu kan. Wah, kita diserbu nih, corona ada ini, corona itu, pula ada lain-lainnya yang kita jadi bingung. Konon itu lebih bahaya dibanding corona itu sendiri gitu. Kenapa? Karena masif. Ibaratnya lebih cepat dan mengalahkan tracing, mengalahkan tes yang oleh pemerintah. Lebih cepat daripada virusnya. Nah, kemudian pemerintah dulu beli rapid test ya, banyak sekali itu yang dibeli. Nah, akhirnya sekarang apa yang nggak digunakan tuh? Iya. Nah itu. Kita agak-agak mereview juga nih. Kemarin kan dokter Tirta juga, ya kan? Dia kan bilang digunakan ujung-ujungnya. Nah, cuma ada yang lucu juga. Kemarin ada 61 karyawan di pengadilan mana ya? Pengadilan mana yang katanya reaktif dari hasil rapid. Nah, kita juga bingung kok masih pakai rapid gitu kan. Kan katanya udah harus swab. Nah, walaupun setelah reaktif, kalau nggak salah itu juga di swab. Nah, swab juga hasilnya kan masih nunggu, nggak cuma sejam 2 jam, tapi bisa sehari, 2 hari, sampai 3 hari, bahkan ada tuh kalau nggak salah 1 minggu gitu kan. Nah, oke, dapat hasil 1 minggu habis swab, umpama saya swab hasilnya 3 hari. Nah, selama 3 hari ini aku jalan-jalan kemana lagi gitu loh. Nah, yakin tuh hasil ketika kita pas swab hari pertama itu negatif. Nah, kita 3 hari ini udah jalan ke Tangerang, ke Bandung, ke Bekasi. Udah nyebar kemana-mana ya. Nah, kan ya itu.
Iya. Tapi katanya ada juga yang tes cuma sejam atau 2 jam. Jadi ada kendala juga di komunikasi publik kita ya. Jadi masyarakat juga jadi bingung juga mana yang benar informasi. Ketika kita patokannya satu, ternyata kok ada fakta kayak kemarin yang diungkapkan oleh salah satu relawan bahwasannya ternyata ada juga satu wilayah yang mengeluarkan data, itu data tapi diganti dengan bulan yang baru gitu kan. Dan data itu diberikan oleh ke presidennya. Kan ini bahaya gitu kan. Iya. Nah, kalau kita lihat kan kemarin ada kalau ada berita ini. Nah, akhirnya itu juga jadi bahasan, termasuk kampanye masker. Bila kita beli aja, umpama satu hari kita pakai 3 ya, 15.000 tuh. 15.000. Harus SNI. Yang mending saya nggak pakai masker, mending saya beli buat beli makan aja kan? Iya benar, benar. Iya tuh masalah masker juga yang scuba itu nggak boleh. Terus akhirnya saya cari tuh Pak De di minimarket gitu ya. Nah mereka ada yang jual tuh 500 dia dengan kualitas yang kayak masker bedah. Nah, ya yang kayak Scoreline terus kayak macam bukan yang masker kain ya. Ya lumayan tuh bisa diganti harganya lumayan murah lah 1.500 gitu. Ya tapi kalau itu nggak boleh juga emang nggak ada logo SNI-nya sih. Harusnya SNI harganya misalkan 10.000, 5.000, wah itu aduh berat kalau tiap hari harus ganti. Aduh nggak boleh dicuci. Nah itu dia, itu kan jadi problem lagi gitu kan. Iya. Di satu sisi kita belum bicara soal bansos yang nyampe cuman ternyata orang suruh foto tapi apa yang ada di situ dibagi-bagi dan amplop nggak dikasih gitu. Itu banyak. Benar. Dan emang tidak merata ya Pak De bansos itu ya. Saya juga bingung gitu loh. Nggak merata dan ada yang dapat sekali, ada yang dapat 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi nggak tahu mana yang benar ya kita itu. Ya itu memang. Soal bansos. Nah kemudian kan waktu itu katanya untuk 6 bulan. Ini kita masuk kita kan nggak tahu lagi. Padahal ya kayak di daerahku aja Depok. Gubernur Jawa Barat sekarang ngantor di Depok. Gitu kan. Kenapa? Nah zona merah lagi. Depok, Bogor, Bekasi. Iya. Jadi, ya bingung. Kemarin katanya sudah zona kuning, sekolah sudah mau dibuka, tiba-tiba merah. Nah, yang lucu juga kenapa sih ketika umpama tim gugus tugas atau pemerintah dari provinsi atau pusat mungkin ya, ketika datang ke satu wilayah yang dicek cuma pusat kota. Ya. Aku belum lihat tuh yang umpama ke Depok, saya pengen datang ke daerah Tapos tuh pinggiran perbatasan antara Depok dengan Bogor. Nggak ada ya? Gitu. Nggak ada dicek ya. Ketika kita di perbatasan itu, nggak ada istilah pandemi, new normal nggak ada, normal biasa aja. Jualan juga nggak ada pakai masker dan lain-lain. Nah, itu ada sepanjang jalan Cilangkap dan itu sampai hari ini. Ada razia beberapa kali, cuman ya. Ya seperti yang kayak Pak De bilang di konten Pak De, ujung-ujungnya rakyat lagi yang disalahin ya Pak De. Nah itu yang itu yang ada itu juga sempat ngelus dada, itu yang bicara itu juru bicara pemerintah di gugus tugas. Seorang Profesor Wiku yang katanya karena masyarakat kurang empati, masyarakat masih akhirnya apa ujungnya? Ya, secara tidak langsung itu ya lagi-lagi salah rakyat. Nah kemudian ketika kita lihat razia, ya yang dirazia siapa sih? Iya, rakyat juga. Kan nggak pejabat-pejabat dirazia kan? Buktinya ada konser dangdut, ada pendaftaran calon bupati atau calon apa kayak apa sih? Itu juga ramai juga Pak De. Mereka melarung apa di tengah laut, tapi di dalam satu perahu nggak ada jarak tuh. Gitu. Ya nah, akhirnya ketika demo nggak boleh. Nah itu. Ketika demo nggak boleh gitu. Iya. Jadi terus yang lucu lagi Liga Indonesia dilarang, tapi pilkada tetap lanjut. Padahal ya kalau Liga 1 tetap dijalankan kan bisa kayak Liga Inggris ya Pak De ya. Kita nonton di TV gitu kan.
Yang penting ini kan liga ini berlanjut gitu kan, biar teman-teman atlet pun juga pesepak bola juga kerjaannya juga ada gitu loh. Maksudnya nggak, yang mereka kan kalau nggak ada pertandingan ya kerjaan apaan? Kalau latihan terus nggak ada pertandingan kan lucu juga gitu loh. Betul. Ini ya cuman ya itulah apa ya? Ya kalau umpama kita mau anggap itu serius, ya jadi kita bikin stres, nanti kita stres, imun kita turun lagi. Yes, itu. Bisa sih tempat hiburan buka tuh, tempat panti pijat buka, tapi tempat gym buka. Iya. Nah, padahal gini, kalau tidak salah ya, kalau saya baca beberapa berita kesehatan gitu terkait dengan kesehatan dan statement dari beberapa dokter gitu ya. Virus atau bakteri ini lawannya adalah antibodi. Iya. Antibodi itu terbentuk atau kayak influenza lah, ketika kita makan enak, istirahat cukup, olahraga, hilang flu kita. Nah kalau sekarang kan yang ditekankan harus pakai masker. Yeah. Oke, saya pakai masker ber-SNI, dalam 1 minggu mungkin keluar 700.000, tapi kita nggak makan. Itu masalah mati gara-gara masker. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya apa? Kalau makanan sehat itu juga nggak murah juga, Pak De. Makanan sehat itu nggak murah. Iya. Memang nggak murah. Nggak murah juga loh. Untuk mencukupi 4 sehat, 5 sempurna, nggak usah 5 sempurna deh, 4 sehatnya aja itu lumayan juga gitu loh. Masyarakatnya juga banyak juga yang nggak bisa memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Yang harusnya itu kecuali olaragawan ya, kayak umpama kita lihat contoh Adire, Master Dedi, mungkin makanan sehatnya akhirnya nggak mahal. Karena ini dia udah diatur kan, kayak udah mengurangi garam dan lain-lain. Akhirnya nasi merah, ya, ikan atau ayam, tempe udah selesai. Nah, tapi kalau yang nggak biasa olahraga, kita harus pagi jam 3 udah harus membawa barang ke pasar dan lain-lain. Nah, cuman memang kita bersyukur sih hidup di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dijajah gitu kan. Bersyukur karena apa? Kita udah terbiasa dengan hidup susah. Ketahanan tubuhnya lebih bagus lah. Akhirnya daya tahan tubuh kita tubuhnya bagus. Kadang ya kita batuk-batuk, kita agak pegel, nggak enak, kerokin selesai gitu. Selesai. Nah kalau saya ini Pak De, paracetamol tuh wajib saya sediakan di rumah supaya bisa filtering. Kalau saya pakai paracetamol belum sembuh, berarti ada apa-apa nih. Berarti bukan flu biasa. Nah, karena kan di rumah nih masih ada bayi, Pak De. Jadi ya saya harus benar-benar jaga diri banget gitu. Betul. Iya. Dan untung bukan perokok ya. Iya. Aduh. Yang jelas nih lagi kopi Pak De. Iya. Yang penting kopi Pak De. Sama. Ini kopi pahit. Kopi pahit sama Pak De. Kalau di Close the Door kopinya kan udah bayar kita. Ini mudah-mudahan nanti habis kita lulus dari podcast Masterclass, kopi-kopi yang kita minum ini bisa endorse. Amin. Siap. Iya dong. Iya. Kalau Pak De sendiri nih, kira-kira kita nanti endingnya di corona ini seperti apa ya Pak De? Jadi sederhananya prediksi Pak De ke depannya Indonesia ini apakah corona itu akan selesai atau ketika selesai nanti akan seperti apa? Apakah kita memang sudah terbiasa dengan hidup new normal ini atau bagaimana? Kalau saya pernah ngikutin satu acara webinar ya aku posting juga di channel YouTube-ku itu fakta seputar virus. Ternyata kayak umpama cacar aja 250 tahun baru beres. Iya. Antivirusnya baru, vaksinnya baru ada. Baru gitu. ada. Nah, ini katanya udah ada puluhan vaksin. Cuman kemarin saya baca artikel kalau tidak salah, cuman saya agak lupa itu bahaya vaksin yang ada sekarang. Nah ini juga gitu loh. Waduh. Vaksinnya. Ternyata memang benar banyak kata orang vaksin itu bukan penyelesaian masalah. Tapi sebenarnya memang dari awal itu tes, tracing sama 3T itu memang jalan benar jalan. Ini, nah kemudian itu nggak akan terjadi ketika nggak ada swab gratis. Kan baru berapa daerah ya, baru di Padang,
sama di Surabaya gitu ya. Iya. DKI aja belum, apalagi Jabar. Iya. Apalagi iya belum. Saya belum ngerasain tes apa-apa nih Pak De. Jadi ya karena ya kita masih butuh hidup sih. Jadi saya lebih memilih ya udah duitnya untuk ya kita kebutuhan sehari-hari gitu. Tes kalau kita merasa nggak apa-apa dengan tubuh kita ya saya nggak ngelakuin gitu. Karena saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi ya, di rumah sih obat flu, minyak kayu putih, iya. air, ya. Sama koin buat kerokan. Itu. Berarti Pak De ini Pak, percaya tuh sama yang herbal untuk, kan ada tuh yang bilang kalau kayu putih bisa mengurangi resiko dari COVID atau menghindari COVID lah, untuk menghindari COVID. Itu Pak De pakai juga metode itu? Ini gini, satu pernah coba ketika saya sesak napas akibat flu atau apa, itu kalau kita dulu di Jawa itu ada nasi liwet ya. Nasi liwet pakai kuali itu uapnya itu kita hirup aja itu lega gitu kan. Iya. Nah, terus kemudian pakai minyak kayu putih, ternyata ketika kita udah ngerasa sesak nggak enak, saya hirup aromanya itu juga jadi lega. Cuman itu sih sebenarnya. Terus saya percaya dengan beberapa orang yang bilang bahwasanya memang yang diserang COVID ini kan pernafasan. Iya. Gejala paling parahnya katanya nyesek. Nyesek ya. Ya, mungkin itu pertolongan pertama. Iya, benar. Ya, selebihnya memang ya, antibodi kita memang harus dikuatkan. Harus kita jaga gitu. Iya. Salah satunya jangan sampai stres. Makanya saya udahlah pakai masker seadanya, yang masih bisa makan gitu kan di rumah ya udah gitu ya. Dan mau gimana sekarang? Saya basically lebih banyak bekerja tuh dengan melibatkan banyak orang, event organizer. Ada di situ PH juga sekarang sudah kacau balau gitu kan. IO apalagi udah collapse. Iya. Virtual, kalau memang kita mau masuk ke virtual event, mungkin banyak klien kita yang belum ready juga dengan konsep itu gitu loh, karena biasanya off air kan. Ketika satu brand ditonton oleh 100 orang, ya itu kan lebih menarik ketimbang ada satu brand tapi ditonton melalui online, itu kan juga masih harus kita edukasi gitu. Nah itu agak berat juga sebenarnya. Cuman ya mau gimana gitu, ini udah hampir 7 bulan. Iya. Kalau ending sih nggak kebayang ya. Nggak kebayang ya. Ketika kita tanya ini sampai kapan sih? Iya. Apakah seperti yang timeline-nya Pak Luhut itu katanya 2002 tuh kita udah landai gitu. 2002 lu baru landai lu. Kalau tidak salah itu waktu di ILC ya, atau di acaranya Mata Najwa ya. Itu lama juga ya. Iya. Terus kita sampai kapan gitu? Kalau umpama PSBB tiba-tiba yang tadinya kita udah nggak ada PSBB, tiba-tiba PSBB lagi. PSBB lagi. WFH kantor-kantor. Padahal kita hidup dari bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Iya. Ya kan agak susah lagi. Ya kan akhirnya kembali lagi ke kebutuhan ekonomi, kebutuhan jangka pendek. Iya, kalau benar. Ekonomi jangka panjang makro itu ya pemerintah lah yang mikirin kan. Iya. Tapi hak dasar kita kan kesehatan. Iya. Itu harusnya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian hak makan. Iya. Kalau nggak salah, kalau umpama undang-undang kesehatan ya ketika pandemi itu sampai hewan pun harus dikasih makan oleh pemerintah. Iya. Nah, ini kita aja banyak yang nggak makan, makanya tapi ada banyak kegiatan yang bagus sih terakhir ini kalau kita lihat kayak di Kuta ya, di Bali, Elgian apa Kuta itu ada razia perut lapar. Razia perut lapar, iya. Dan itu aku lihat aktif banget dan itu rutin. Iya. Nah kemudian kemarin ada rencana Anji, Dr. Tirta itu bikin gerakan yang sama. Itu bagus sih ketika banyak yang aware, banyak yang masih punya tabungan lebih gitu kan. Ya mungkin pada saat 3 bulan lockdown oke lah masih ada mungkin tabungan, cuman ada 4, 5, ada 6 sekarang ya jujur aja kalau mama kita mau pinjam temen aja udah mikir gitu kan. Iya benar, ngebalikinnya pakai apa gitu kan. Itu takutnya, satu kan juga belum tuh, waduh aku harus safety sampai kan gitu. Iya. Mungkin awal sebulan pertama, 2 bulan pertama oke, enjoy gitu. Ngomong-ngomong ini Pak De, tadi razia perut lapar ya. Saya juga sama keluarga juga bikin program yang sama, tapi memang pendistribusinya berbeda gitu. Kalau
Anji dan kawan-kawan itu mungkin langsung ke personnya gitu ya. Dulu saya waktu pas Ramadan juga saya ngelakuin juga yang sama, tapi saya merasa gitu resikonya lebih besar gitu karena kita kontak langsung dengan yang kita kasih gitu. Nah, yang program yang ini yang insya Allah sih Jumat besok mulai kita gerakan kembali itu Jumat Berkah. Jadi saya kerjasama dengan masjid-masjid di Depok, Tangsel, Jakarta Selatan gitu dengan DKM-DKM-nya, pengurus-pengurus masjidnya, itu saya distribusin di situ Pak D. Jadi nanti tiap Jumat insya Allah berbeda sih masjidnya gitu karena memang tenaga kami terbatas gitu kan. Alhamdulillah sih banyak yang donasi juga. Tapi karena tenaga terbatas, jadi kita cuma baru bisa 50 porsi per hari Jumat gitu. Jadi nanti setiap Jumat kita taruh nasi di situ. Nanti silahkan dari pengurusnya gitu marbotnya untuk ngebagiinnya bagaimana sistemnya, mau suruh ngantri atau dibagiin per saf, kita nggak tahu, kita silahkan. Yang penting kami sudah menjalankan amanah dari para donatur untuk memberikan makan siang lah untuk para jamaah sholat Jumat gitu. Itu baru sedikit sih, alhamdulillah. Insya Allah besok Jumat besok ini mulai dijalankan gitu. Itu kalau kita lihat kayak rumah makan gratis yang sana itu awal dari 50 bungkus. Iya. 50 porsi. Dan sekarang udah ribuan porsi. Iya. Makan gratis. Dan memang kita sih berharap ya di tengah pandemi ini hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah minimal kita tengok kanan kiri kita ya. Iya. Dan ada yang nggak makan. Kita punya porsi untuk 5 orang tapi yang makan di rumah hanya 3 kan masih ada 2 tuh. Bisa kita. Benar. Kalau itu semua berjalan kayak kalau di kompleks saya ini ya mudah-mudahan dijalankan terus masih gitu ya. Karena dari masjid juga ada. Iya. Nah cuman memang ada beberapa lembaga sih yang bisa digarap gitu ya. Mama kita ini komunitas podcast masterclass nantinya kita bisa komunitas kerjasama sama kita bisa atau apa itu namanya benih baik dan lain-lain. Memang awal pandemi di Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Iya. Nah, itu, alhamdulillah awal pandemi itu 5.000 paket kerjasama. Alhamdulillah. Indonesia Baik, Grab, sama Sate OVO bisa kasih 5.000 paket. 5.000 paket ya. Untuk keluarga Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek. Oke. Alhamdulillah. Sekali. Nah untuk yang next ini kita masih pikirkan, nggak tahu gimana caranya nanti. Mungkin ya Indonesia Baik sih belum ada info lagi gitu kan. Karena waktu bertepatan juga dengan Ramadan. Iya, benar. Nah ini kalau Ramadan memang semua bergerak untuk amal tuh. Iya. Nah yang sekarang nih yang sangat urgent. Iya. Iya. Mudah-mudahan sih dari program saya ini, insya Allah program kami bisa merambah ke semuanya ya. Kalau misalkan nanti terkumpul, kita nanti pikirkan lagi. Kan sekarang baru makan siang aja. Nanti insya Allah kalau ada kita bisa sediakan paket sembako juga. Nanti kita pikirkan lah. Yang jelas mohon doanya nih dari Pak D. Tarsih nih. Semoga terlaksana dengan baik dan amanah gitu. Dan menular ke yang lain. Iya. Ini yang paling. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa tergerakkan kan ini grup kita nasional nih Pak De ya. Semoga bisa tergerakkan ini. Iya betul. Nasional dan ya semangatnya masih ini karena kayaknya masih di bawah kita semua nih. Iya. Keren-keren sih emang karya-karyanya keren-keren sih. Wah, keren. Saya akui. Dan saya tuh udah lama di YouTube tuh lama ya untuk social movement. Waktu itu kebetulan 2007. 2007 kalau nggak salah. Mulai dengan beberapa kegiatan dulu untuk konsumen ya. Dulu kita bikin kayak media konsumen dan lain-lain. Kemudian 2017 kemarin itu saya ikut untuk campaign itu Bela Negara. Cuman memang sebelum pandemi itu agak sulit sekali ketika kita mengajak institusi itu untuk masuk ke digital. Itu susah banget. Karena apa? Kata mereka ya ini untouchable dan kerjanya nggak bisa diraba, barangnya itu nggak nyata, tapi impact-nya kan nyata.
kayak campaign di sosial media dan lain-lain. Nah, cuman setelah pandemi ini ya sebenarnya banyak hal yang mungkin membuat kaget juga gitu kan. Akhirnya apa ya, semua mau nggak mau harus masuk ke ranah digital kan. Digital, benar. Tapi tetap memang karena Indonesia ini basicnya adalah silaturahmi, ya tetap kurang walaupun susah. Tetap harus ketemu, itu harus ketemu fisik tuh harus sih. Mestinya tuh ada dan ada ikatan emosi gitu kan. Iya benar, ada ikatan emosi tersendiri. Iya benar Pak De. Pak De, terakhir nih, saya mau nanya, kenapa Pak De akhirnya tertarik sama podcast nih? Nah, saya tuh dulu belajar teater ya, cuman nggak pernah berhasil. Saya 3 tahun di rumah Mas Willy, Rendra, sampai meninggal saya ada di sana. Cuman nggak pernah berhasil. Akhirnya saya cuma berhasil menjadi wartawan untuk. Dan itu pun banyak nggak disukai karena memang terlalu idealis. Ya, jadinya seperti itu sama Mas Willy kan. Ketika kita punya pikiran, walaupun itu kelihatan kebanyakan orang bagus, tapi kalau menurut kita secara teknis, secara ini kurang, ya kita harus sampaikan. Tapi memang ya dari situ belajar. Nah kemudian monolog, karena Mas Willy itu kan basicnya adalah puisi ya. Dan monolognya tuh luar biasa dan saya nggak pernah bisa meniru gitu. Saya belajar berkali-kali, susah sekali. Makanya ketika saya lihat podcastnya Om Deddy, pertama pun saya bertanya, ini bukan podcast gitu kan. Karena kan kalau podcast tanpa visual, tapi ternyata kan ya kayak di Spotify aja sekarang kita udah bisa gambar gitu kan. Nah, benar. Jadi ya saya pikir wah ini menarik dan saya coba beberapa kali monolog, susah sekali podcast. Susah Pak De. Makanya saya masih perlu menggali lagi dan saya coba browsing beberapa podcaster gitu ya, yang monolog, tapi rata-rata tentang cinta gitu. Jadi gini. Nah kalau umpama bicara penyiar radio, umpama punya basic sebagai penyiar radio sih mungkin oke gitu ya. Nggak ada basic itu karena basic saya dulu wartawan investigasi ya 98. Waduh. Gitu. Almarhum Udin gitu kan. Untuk belajar pada saat itu saya masih kuliah dan magang di Bernas. Magang tapi udah diajarin investigasi. Terus kemudian saya pernah waktu tsunami itu 6 bulan ada di Aceh, saya keluarin 2 buku. Tapi itu kisah nyata semua. Jadi saya wawancara dengan korban-korban tsunami mulai dari wartawan sampai sekarang. Nah, terus di sini akhirnya saya ikut gerakan sosial itu, social movement untuk bela negara. Dulu kan kita pikir bela negara itu kita harus ikut perang kayak umpama wajib militer. Benar. Saya baca undang-undangnya kan enggak. Karena itu terkait dengan sikap perilaku kita. Itu yang baik. Nah itu akhirnya saya perdalam, saya ikut beberapa program yang dibuat sama Kementerian Pertahanan dan pada saat itu saya dapat surat perintah dari Menhan pada saat Pak Ria Mizar. Surat perintahnya masih ada sampai sekarang untuk ikut menyukseskan program bela negara melalui digital. Mantap, keren banget. Nah, dan itu bertahan ya, karena daya tahan kita cukup lemah ya dari sisi financial gitu. Karena kita nggak disupport sama APBN atau apa gitu kan, dan modal nekat waktu itu. Modal nekat ya. Lebih baik kenapa nggak kita jalankan. Makanya dilihat YouTube saya itu nggak saya monetize. Sekarang dan kemarin juga saya berpikir saya berkomunikasi lagi sama Direktorat Jenderal Bela Negara. Ini mau terus ya nanti program-program seperti ini. Oke, 2021 kita lanjutkan. Ya udah berarti nggak monetize gitu kan. Biar aja dulu gitu. Mudah-mudahan bisa lanjut Pak De ya. Amin. Ya, yang penting tetap apapun karya kita berguna buat kita, keluarga kita, teman-teman. Ya kayak gini kan, ini akhirnya apa ya? Podcast Masterclass ini membuat pesertanya memiliki keluarga baru. Yang benar. Nggak sama sekali. Ya saya sama Kang Wicak kan nggak kenal gitu. Nggak kenal. Dari WAG gara-gara podcast Masterclass yang dikelola sama Om Deddy dan Erik. Karena nanti ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain untuk saling kenal. Harapannya itu. Benar. Dalam bentuk apapun. Walaupun ya
mungkin buat orang lain apa sih yang diomongin? Iya. Kan kita selama hidup kita harus belajar. Iya, benar. Oke, Pak De, kita udah mau maghrib nih ya. Yap. Terima kasih banget nih udah bisa ngobrol-ngobrol sama Pak De. Semoga konten ini berkualitas ya. Amin. Ya, jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Pak De Tarsih. Nanti saya tulis di deskripsi. Semoga kita sama bisa menginspirasi banyak orang ya. Semoga kita bisa banyak belajar juga sama banyak orang juga. Saya belajar sama Pak De juga gitu. Thank you banget Pak De. Ya. Iya. Kita belajar bareng. Thank you banget Pak De. Thank you banget. Sama-sama thank you banget. Nanti gantian saya undang untuk ke channel saya. Siap. Oke, ditunggu undangannya. Oke, semoga bisa dilihat sama Om Deddy juga ya. hasil ngobrol kita. Yang penting nyantai aja. Ya. Udah nggak usah pusing, belajar, kita mulai. Yes, gitu. itu. Yang kita mulai yang lain. Sehat selalu. Sehat juga buat Pak De, buat keluarga. Salam buat keluarga juga Pak De. Ya. Semoga usahanya lancar, berlanjut. Amin. Bisa menghidupi keluarga Pak De deh. Ya. Amin. Ya, semoga bisa segera ketemu deh. Pengen banget ketemu. Yap. Oke, terima kasih Pak De. Segera berakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika lo suka dengan konten Kotak Tanya, lo bisa dengerin di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan YouTube. Follow Instagram gue @ms.wicaksono dan subscribe YouTube MS Wicaksono. See you and wassalamualaikum.